Timnas Maroko U17 kagumi kualitas jami Stadion Gelora Bung Tomo. Di informasi selanjutnya, Piala Dunia U17 nikmati saja tanpa berharap banyak dengan hasilnya. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Penyerang Timnas Maroko U17 Anas Alawi baru-baru ini mengutarakan kekagumannya terhadap Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, yang menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Ia menilai stadion kebanggaan arek-arek Surabaya ini punya kualitas yang luar biasa. Timnas Maroko U17 tergabung di Grup A Piala Dunia U17 2023. Mereka akan bersaing dengan Indonesia, Panama, dan juga Ekuador untuk lolos ke babak 16 besar. Di fase grup ini, seluruh pertandingan Grup A akan dipusatkan di Stadion GBT. Sejak beberapa hari yang lalu, para peserta Grup A sudah tiba di Surabaya untuk menjajal stadion yang ada. Alawi mengatakan dan mengakui bahwa ia sangat terkesan dengan kualitas stadion GBT. Stadion ini sangat bagus, kata Alawi saat ditemui oleh awak media pada Kamis 9 November 2023. Alawi menilai stadion GBT benar-benar stadion yang layak untuk digunakan di turnamen sekelas Piala Dunia U17 2023. Ia menilai stadion ini punya fasilitas yang memadai dan atmosfer yang luar biasa, sehingga ia yakin suasana pertandingan akan sangatlah meriah. Lapangannya sangat bagus dan juga atmosfer yang ada di sini memang benar-benar sungguh luar biasa. Saya benar-benar suka dengan stadion ini karena stadionnya sangat besar dan stadionnya juga sangat bagus, ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Alawi juga berharap stadion GBT terisi penuh penonton di pertandingan pertama nanti. Ia ingin merasakan bermain di depan puluhan ribu penggemar sepak bola Indonesia, sehingga itu akan memacu dirinya dan Timnas Maroko untuk tampil apik di laga ini. Saya harap di pertandingan besok, stadion akan terisi penuh dengan para penonton, sehingga kami bisa menikmati permainan kami, pungkasnya. Dan di informasi bola selanjutnya. Pada akhir pekan nanti, Indonesia bersiap menghelat Piala Dunia U17. Meski hanya merupakan turnamen kelompok umur, ini akan menjadi satu momen histori untuk Indonesia karena untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah turnamen FIFA. Karena itulah antusiasme yang ada begitu tinggi, media memberitakan banyak hal, supporter tampak bersemangat. Tak ketinggalan, platform layanan streaming juga menghadirkan paket siaran khusus Piala Dunia U17. Untuk semakin memeriahkan suasana, PSSI juga menunjuk Sabrin Dressler, yaitu pesepak bola putri nasional, dan Raja Nainggolan, yaitu mantan pemain timnas Belgia, Inter Milan, dan AS Roma sebagai duta turnamen. Dengan latar belakang keduanya sebagai diaspora Indonesia, Nainggolan berdarah campuran Indonesia-Belgia, sementara Dressler berdarah Indonesia-Jerman, ditambah dengan popularitas Nainggolan yang pernah bermain di kompetisi kelas dunia. PSSI jelas ingin membangun rekognisi positif internasional terhadap Indonesia lewat kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Soal venue, Indonesia sudah cukup siap menjadi tuan rumah karena persiapannya sudah cukup panjang. Meski pada prosesnya ditunjuk menggantikan Peru dalam waktu cukup mepet, FIFA jelas sudah serius mempertimbangkan seberapa siap Indonesia. Maklum, sebelum akhirnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia awalnya ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan sudah mempersiapkan venue dengan benar-benar serius. Dengan kesiapan seperti itu ditambah dengan animo supporter tinggi, FIFA jelas tak perlu ragu. Boleh dibilang Indonesia juga sudah memenuhi semua syarat yang dibutuhkan untuk menjadi tuan rumah. Tapi jika melihat situasi yang ada Timnas U17 dan Indonesia secara umum, maka kita bisa melihat Piala Dunia U17 sebagai satu momen untuk dinikmati, bukan untuk diharapkan apalagi sampai terlalu tinggi. Meski punya modal dukungan ekstra dari publik sepak bola nasional, persiapan tim asuhan Bima Sakti ini memang benar-benar kurang ideal. Di saat tim lain mempersiapkan diri lewat kompetisi usia muda dan perjalanan panjang di babak kualifikasi, persiapan Timnas U17 malah terlihat seperti tahu bulat yang digoreng dadakan. Ada program seleksi dan scouting yang terkesan mendadak, ditambah program pelatnas 5 minggu di Jerman yang terkesan menjadi solusi instan. Secara materi pemain, Garuda Muda juga terlihat kurang meyakinkan,
Meski di sana ada Welber Jardim dan Amar Brekic, kebanyakan pemain di tim ini sempat vakum dari tim nasional hampir setahun karena sebelumnya gagal lolos kualifikasi Piala Asia U17. Dalam hal pengalaman bertanding, tidak semua pemain punya pengalaman memadai karena sebagian pemain timnas U17 bermain di tim PPLP, PPOP, SSB, dan tingkat sekolah. Maka dengan usia yang masih sangat muda, kemampuan para pemain memang masih bisa berkembang. Tapi berhubung Piala Dunia U17 juga menghadirkan talenta muda kelas dunia seperti Marc Guiu dari Spanyol Barcelona, Claudio Echeverri dari Argentina River Plate, dan Noah Darvids dari Jerman Barcelona, jelas ada gap yang masih harus dikejar. Ya, di saat negara-negara lain banyak mengandalkan kompetisi usia muda, bahkan ada pemain yang sudah berani award, kompetisi usia muda di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya diandalkan. Berangkat dari sinilah, publik sepak bola nasional perlu mengatur ekspektasi untuk Welber Jardim dan juga kawan-kawan supaya apapun capaian timnas U17 nanti, mereka bisa tetap harus berkembang hingga menjadi pemain di level senior. Di luar urusan lapangan hijau, satu hal lain yang membuat Piala Dunia U17 terlihat meragukan adalah potensi politisasi turnamen dan timnas U17 oleh pihak-pihak tertentu. Seperti diketahui, suhu politik nasional sedang memanas dan berhubung sepak bola nasional kadang masih rawan dipolitisasi. Rasanya tidak mengejutkan kalau Piala Dunia U17 bisa menjadi panggung politisasi pihak-pihak tertentu seperti yang sudah terjadi saat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di saat terakhir. Ya, karena itulah kita hanya bisa menikmati Piala Dunia U17 sambil berharap timnas U17 bisa tampil semaksimal mungkin. Jadi, kalaupun tidak menang dan tersingkir di fase grup, mereka tidak jadi bulan-bulanan Panama, Ekuador, dan juga Maroko. Selebihnya itu hanya bonus. Jangankan juara, bisa lolos dari fase grup saja sudah hebat sekali. Tapi pertanyaan besarnya adalah, bisakah timnas U17